khilafah adalah produknya Allah, buatan Allah. Nggak ada hubungannya sama HTI. HTI bukan khilafah, khilafah bukan HTI. Jadi kalau saya menolak riba dan tidak mau bersentuhan dengan riba, itu artinya di dalam hatiku ada khilafah. Itu artinya aku sedang menerapkan hukum Islam yang aku imani ini. Bukan berarti aku makar, bukan aku radikal. Karena memang Al-Quran melarang riba, maka haram hukumnya keluarga aku makan riba. Nah ternyata rezim ini mendewakan riba. Makan riba, hutang riba, bangun jembatan hutang riba, jembatannya mangkrak, nggak bisa bayar, pajak dinaikkan, sembako dinaikkan, rakyat dicekik. Punya santet tak santet, asu kabeh. Jelas dia mengumbar-ngumbar kebodohan di sini. Jamaahnya yang bodoh nggak bakalan bisa mengkritiknya karena nggak paham. Ya kita yang mendengarkan pengen tertawa, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya geli sekali ya mendengar ceramah Subik Nur Raharja yang membodohi jamaahnya. Itu Subik Nur Raharja saya aneh sekali. Kenapa bisa diundang ke sana kemari untuk berbicara? Itu kan temanya jelas tuh, Pancasila, khilafah, oligarki kan. Nah, pertanyaan saya kan, di mana kompatibelnya Subik Nur Raharja di dalam membicarakan tema-tema besar ini? Di sampingnya itu, Ustadz yang dari Jawa Barat kalau nggak salah, dia yang kemarin kemudian ngotot sama-sama mengatakan bahwa sistem khilafah itu adalah wajib. Dan bahkan jika masyarakat menolak urusan khilafah, maka dia seolah-olah menolak Allah ada di Indonesia. Gini ya, kalau khilafah yang diterangkan oleh Subik Nur Raharja seperti itu bukan berbentuk sistem, itu maka kita juga nggak jadi masalah. Kayak kita lihat dulu nih videonya ya, sebelum saya membahas lebih dalam. Dan dia keliru, sebetulnya dia ingin menerangkan tentang khalifah, bukan khilafah. Oke, kita cek dulu nih videonya. Khilafah itu buatan siapa? Selain Allah. Lelang akidah. Sudah jelas. Oke, pertanyaan kedua, terus kalau itu buatan Allah bentuknya apa? Kalau ini kan handphone, mic. Lah kalau khilafah bentuknya apa? Sistem, ajaran, panduan, apalagi itu, aturan, banyak. Tapi kalau diringkas Al-Quran dan hadis. Khilafah adalah produknya Allah, buatan Allah. Nggak ada hubungannya sama HTI. HTI bukan khilafah, khilafah bukan HTI. Bukan HTI-nya, khilafahnya. Siapapun, ya mau rezim ini kalau memang di dalam hatinya ada khilafah, saya siap samina wa ta'na kepada rezim ini. Haram hukumnya saya patuh dengan orang atau dengan apapun yang di dalam hatinya tidak ada khilafah. Jadi khilafah itu hukum Allah, Pak. Alhamdulillah, berarti akidahnya kuat semua ini orang sini ya. Alhamdulillah, selamat uang saya. Sudah jelas, Pak, hukum Allah. Saya tanya, riba itu dilarang nggak oleh agama? Di Al-Quran dilarang nggak riba itu? Jadi kalau saya menolak riba dan tidak mau bersentuhan dengan riba, itu artinya di dalam hatiku ada khilafah. Itu artinya aku sedang menerapkan hukum Islam yang aku imani ini. Bukan berarti aku makar, bukan aku radikal. Karena memang Al-Quran melarang riba, maka haram hukumnya keluarga aku makan riba. Nah ternyata rezim ini mendewakan riba. Makan riba, hutang riba, bangun jembatan hutang riba, jembatannya mangkrak,
Nggak bisa bayar, pajak dinaikkan, sembako dinaikkan, rakyat dicekik. Punya santet tak santet, asu kabeh. Ini bukan kasar, Pak. Kalau saya ngomong asu ke sampean dosa, saya asu dosa, Pak. Salah saya, cacat moral saya. Tapi kalau ke penguasa dolim, asu kamu, pahala, Pak. Lu masa lihat orang dolim kok la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad, gak nyambung, Pak. Jadi khilafah itu hukum Islam. Kemarin saya podcast sama Refli Harun, sama pertanyaan saya, Bang, saya mau tanya, ini apa? Oke. Jelas ya, dia antara memang nggak paham atau pura-pura nggak paham. Tapi saya lebih curiga bahwa dia memang bodoh, tidak bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada bahasa khalifah, bukan khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan itu kita harus bedakan antara khalifah dengan khilafah. Mungkin dia tidak bisa membedakan karena ya tidak pernah punya pengalaman mengkaji ilmu nahwu, sehingga tidak bisa membedakan apa arti khalifah, apa arti khilafah. Kalau yang diterangkan oleh Sugeng Nur Harja itu bukan khilafah, tetapi khalifah. Ya kita sebagai masing-masing pribadi ini, individu ini, ya menjadi khalifah fil ard. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, ya. Kita bertanggung jawab terhadap mata kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita. Yang kemudian dia katakan riba dan sebagainya, itu kita itu menjadi khalifah, menjaga daripada itu semua. Khilafah ini seringkali diidentikan dengan sistem kepemimpinan, sistem pemerintahan. Coba, sama gak antara yang diucapkan oleh Sugeng Nur Harja dengan khilafah, konsep khilafah, dengan yang selalu digaungkan oleh orang-orang HTI katakan, dan orang yang di pinggir Sugeng Nur Harja itu tuh ada. Sama, dia kan ingin merubah sistem. Jadi bukan khilafah yang ditafsirkan oleh Sugeng Nur Harja. Dan dia mengatakan sistem khilafah itu ya termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Katanya, coba saya pengen tahu teks Al-Quran yang mana yang menjelaskan tentang benar-benar ada aturan baku mengenai sistem negara ini. Atau bukan Al-Quran lah, hadis lah, mana ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang membicarakan tentang khilafah. Nggak ada. Yang ada itu sekali lagi khalifah. Dan kita sebagai masing-masing pribadi ini menjadi khalifah fil ard. Ya, harus bisa membedakan. Ini jamaahnya juga mungkin nggak paham, nggak tahu apa itu khalifah, apa itu khilafah. Dia ingin mengembalikan citra khilafah yang sudah sedemikian rupa buruk di mata masyarakat. Karena dibawanya oleh orang-orang HTI yang jelas ingin meruntuhkan negara ini dengan membawa ideologi yang katanya agama, padahal hanya nafsu mereka semata. Ya, ini harus kita terangkan kepada publik. Khilafah, khalifah itu beda. Yang diterangkan di dalam Al-Quran, yang diterangkan oleh Sugeng Nur Harja satu kali lagi itu khalifah. Ya, kalau khilafah identik dengan sistem dan tidak ada aturan baku yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis mengenai sistem baku pemerintahan. Tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan khalifah lah katakan ya, Khulafaur Rasyidin kan. Tapi semuanya itu berbeda-beda di dalam sistem pemilihan kepemimpinannya. Artinya memang nggak ada sistem baku, nggak ada aturan baku, nggak ada. Khilafah harus A, B, C, D, cara pemilihannya A, B, C, D, nggak ada. Jadi jelas di sini Sugeng Nur Harja gagal paham mengenai apa yang kemudian masyarakat tuduhkan kepada orang-orang yang selalu teriak khilafah. Ya,
Dia gagal paham. Yang dia terangkan itu khalifah, bukan khilafah. Sistemnya urusan pemerintahan, bukan kemudian terpaan diri. Nggak boleh riba, nggak boleh AB, nggak boleh segala rupa. Di hatinya ada khilafah katanya. Ini jelas dia mengumbar-ngumbar kebodohan di sini. Jamaahnya yang bodoh nggak bakalan bisa mengkritiknya karena nggak paham. Ya kita yang mendengarkan pengen tertawa, bos. Kalau kata teman saya itu, tuh lagi masak sekarang, anggaplah itu komedi katanya. Dia sedang berkomedi, stand up komedi. Oke, saya juga bisa menganggap dia sebagai stand up komedi karena sangat lucu sekali. Tetapi ada banyak sekali masyarakat yang menganggap dia sebagai seorang ulama yang menjadi pemandu keselamatan di dunia wal akhirah. Di sini saya ingin berbicara. Dia sangat tidak layak dan tidak cocok sekali dianggap sebagai seorang ulama, apalagi sampai dijadikan panduan keselamatan di dunia wal akhirah. Jelas ngaco. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.